Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita barangkali sudah sering mendengar kata moderasi beragama. Tapi sebetulnya apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai pilihan untuk memiliki cara pandang, perilaku, dan sikap mengambil posisi di tengah-tengah dan tidak ekstrim serta berlebihan dalam beragama. Moderasi beragama memiliki istilah lain, yakni wasatiyah. Yang ini sebetulnya selaras dengan pesan Al-Quran bahwa kita diminta untuk menjadi umatan wasaton, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang dapat berlaku adil. Lalu kenapa harus moderasi beragama? Ya, tentu karena kita, sebagaimana kita ketahui, kita tinggal di Indonesia dengan masyarakat yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan agama. Oleh karena itu, posisi moderasi beragama itu penting, bahwa kita merasa tidak menjadi yang paling dominan dan merasa menjadi yang paling benar dibanding agama lain atau kelompok lain. Yang kedua, moderasi beragama ini sebetulnya adalah pondasi dari terciptanya kerukunan umat beragama, juga menjadi pondasi untuk mewujudkan masyarakat yang moderat dan toleran. Moderasi beragama perlu kita wujudkan, perlu menjadi perilaku bagi kehidupan kita sehari-hari, karena kita juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga harmoni kerukunan bangsa kita. Jadi moderasi beragama sebetulnya sangat penting dan relevan, terutama jika kemudian ini dikaitkan dengan KKN transformatif tahun 2020 yang memang mengusung tema moderasi beragama. Lantas bagaimana kaitan antara moderasi beragama dan KKN? Saya kira moderasi beragama bisa menjadi inspirasi ketika teman-teman menulis laporan KKN. Sebagaimana kita ketahui, laporan KKN tahun ini bisa berupa artikel jurnal ataupun esai. Nah, ketika misalkan teman-teman menulis esai, itu bisa dengan perspektif moderasi beragama. Katakanlah di lingkungan teman-teman terdapat masjid dan gereja yang bisa berdiri berdampingan selama bertahun-tahun dan masyarakatnya hidup dalam harmoni, itu bisa menjadi satu bahan tulisan yang menarik. Sebagaimana kita tahu, di Solo misalnya sudah sejak lama ada satu masjid besar dan gereja yang di situ berdampingan selama bertahun-tahun. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh begitu tentang pelaksanaan atau implementasi dari moderasi beragama. Itulah praktek moderasi beragama yang bisa kita temui di masyarakat. Dan saya yakin hal yang serupa itu banyak sekali. Misalnya di Karanganyar, saya tahu ada satu desa di mana antara Islam, Kristen, dan Hindu bisa hidup berdampingan secara damai. Dan itu inspirasi ketika teman-teman menulis nantinya entah itu esai atau artikel jurnal yang berkaitan dengan moderasi beragama. Ya, selain itu kita juga bisa melihat bagaimana kaitan moderasi beragama dan kearifan lokal. Kita tahu di masyarakat banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang selama ini terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Dan manakala antara agama dan budaya, antara agama dan tradisi tidak saling dinegasikan di masyarakat, sebetulnya ada praktik moderasi beragama di sana. Kita mungkin bisa berangkat dari konsep sesuatu yang universal dan sesuatu yang lokal. Misalnya ya, universal itu katakanlah ambil contoh menutup aurat. Menutup aurat itu sifatnya universal. Setiap muslim punya kewajiban untuk menutup aurat. Tapi ketika menutup aurat itu menggunakan sarung, menggunakan batik, itu adalah ekspresi-ekspresi lokal. Bisa juga kita melihat misal Idul Fitri katakanlah. Idul Fitri dimanapun sama. 1 Syawal umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Tapi bahwa di Idul Fitri itu ada ketupat, ada sungkeman, ada membagikan fitrah, itu adalah ekspresi-ekspresi lokal di mana antara budaya dan agama bisa saling menyatu dan tidak saling dinegasikan. Nah, sebetulnya itu adalah contoh-contoh perilaku moderasi beragama dan kearifan lokal yang bisa kita temukan di masyarakat. Mungkin juga kita tidak perlu jauh mencari contoh. Di Solo misalnya, masjid menggunakan arsitektur Jawa, atau di beberapa kota lain di tanah Jawa ini, di Pulau Jawa ini, ada beberapa masjid yang menggunakan arsitektur Jawa. Masjid dimanapun sama fungsinya, akan tetapi ada beberapa tempat menggunakan arsitektur Jawa, dan itu
tidak masalah. Inilah saya pikir ekspresi-ekspresi moderasi beragama yang bisa kita temukan di Indonesia, yang bisa kita temukan di masyarakat, dan itu bisa menjadi titik awal teman-teman menulis output dari KKN, entah itu esai atau artikel jurnal. Karena pada prinsipnya moderasi beragama ini berangkat dari 4 hal, yakni tasamuh, toleransi, tawazun atau seimbang, kemudian iktidal, adil, dan tawasud, berada di tengah-tengah. 4 hal inilah yang kemudian menjadi ruh atau spirit dalam kita menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Dan saya kira ketika teman-teman KKN bisa melihat praktek-praktek moderasi beragama di masyarakat, dan saya sebetulnya berharap teman-teman bisa menjadi duta-duta moderasi beragama. Karena di kampus kalian sudah belajar tentang moderasi beragama, menjadi muslim yang moderat, menjadi muslim yang toleran. KKN adalah saat yang tepat bagi kalian untuk menjadi duta moderasi beragama dan mendakwahkan spirit moderasi beragama di masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.